Ada seorang perempuan berusia 14 tahun yang diculik, tapi nih, untungnya tuh dia berhasil kabur dari penculiknya dengan cara dia itu pakai HP penculiknya buat nge-SMS ibunya sendiri. Gimana cerita dia? Ini adalah kasus dari Elizabeth Shove. Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang kasus ini. Elizabeth Shove ini itu pernah diculik sama seorang pria bernama Vincent Villiau yang pada waktu itu dia berusia 36 tahun. Elizabeth ini berusia 14 tahun yang dimana masih minor ya, di bawah umur, sedangkan si Vincent udah 36 tahun. Oke. Nah, Elizabeth ini pas dia lagi diculik dan ditaruh di tempatnya si Vincent, itu dia melakukan segala cara biar dia itu bisa melarikan diri dari penculiknya. Nah, pada akhirnya pas dia itu berhasil kabur dari penculiknya, Elizabeth itu bisa kabur karena dia itu mencuri ponsel pria tersebut, dan lewat HP itu dia SMS ibunya lah, dan ibunya dari sana langsung lapor polisi. Nah, pertanyaan adalah gimana caranya si Elizabeth ini itu bisa dapetin HP-nya si penculiknya gitu, si Vincent. Jadi selama 10 hari yang mengerikan di bulan September tahun 2006, Elizabeth yang berusia 14 tahun itu ditahan di sebuah bunker bawah tanah sama seorang pemerkaos bernama Vincent, ya kan. Nah, awalnya Vincent ini tuh nyamar jadi seorang polisi. Jadi dia nyamar buat nangkep si Elizabeth ini yang baru turun dari bus sekolahnya. Nah, setelah itu Elizabeth itu dibawa sama si Vincent dengan dalih kalau dia itu polisi, tapi nggak dibawa ke kantor polisi ternyata. Malah dibawa ke tengah hutan yang di sana itu ada sebuah bunker yang lembab. Di sana Vincent itu tuh berulang kali melakukan pelecehan seksual terhadap Elizabeth selama 10 hari itu. Nah, yang keren dari Elizabeth adalah walaupun dalam situasi yang berbahaya dan terancam, Elizabeth itu berhasil membalikan keadaan gitu. Dia berhasil memenangkan kepercayaan si Vincent ini dengan pura-pura suka sama si Vincent gitu. Dan pas si Vincentnya lengah, di sini Elizabeth memanfaatkan penculiknya. Di suatu malam nih, pas si Vincent itu lagi tidur, Elizabeth itu menggunakan ponsel si Vincent buat ngirim SMS ke ibunya. Pesannya itu berisi, "Hai ibu, aku ada di sebuah lubang di seberang Charm Hill, tempat dimana truk besar keluar masuk. Di sini ada bom, tolong hubungi polisi." Nah, ibunya yang nerima SMS kayak gitu gak pakai lama karena anaknya juga udah hilang, langsung lapor ke polisi, dan polisi pun langsung datang ke lokasinya Elizabeth. Nah, dari sana si Vincent tuh ditangkap. Tapi kayaknya gue terlalu cepet ini merangkum kasus ini. Jadi sebelum kita lanjut lebih dalam, gue bakal mengulik sejarah hidupnya si Vincent Villiau ini. Kenapa dia bisa menjadi seorang kayak gitu kan? Bahkan sampai katanya tuh dia ngebuat bom. Nah, Vincent Villiau itu merupakan seorang laki-laki yang bermasalah emang katanya. Ayahnya tuh meninggal pas dia masih bayi, dan karena itu ibunya tuh nikah lagi. Nah, menurut laporan, Vincent itu tuh memiliki keluarga yang bisa dibilang cukup normal, gak bermasalah gitu. Dia gak punya masa kecil yang ngaco. Karena setelah ibunya nikah, bapak barunya ini tuh bukan orang yang gebugin dia atau ngebuat si Vincent ini traumatis, enggak. Jadi bisa dibilang gak ada sesuatu yang traumatis yang ngebuat si Vincent ini menjadi seorang psikopat atau punya pemikiran yang berbeda gitu. Nah, waktu dia remaja, Vincent ini tuh merupakan seorang anggota pramuka yang menikmati alam terbuka dan suka berkemah. Selain itu, dia tuh suka film-film Rambo, dan dia juga suka mengikuti seni bela diri ya. Dia juga suka pada sesuatu yang lain nih. Nah, sesuatunya itu diklaim sama dokter telah merusak otaknya gitu. Nah, sesuatu itu bernama alkohol. Nah, Vincent tuh pada dasarnya emang udah berada dalam cengkraman alkoholisme. Bahkan sebelum dia mencapai usia yang dewasa gitu. Sebelum 21 tahun tuh dia udah minum-minum. Nah, jadi pas nantinya ini dia berkencan dengan seorang perempuan yang bernama Cindy Hall, Vincent itu memandang hubungan tersebut tuh sebagai redemptionnya dia, sebagai penebusannya dia gitu dari alkoholisme. Jadi dia bakal pacaran sama cewek itu, sekalian dia berhenti gitu. Berarti begitu, kayak mungkin pacaran ini sebagai motivasi dia berhenti minum. Nah, Cindy Hall sendiri itu merupakan seorang ibu tunggal yang punya 3 anak. Semenjak si Vincent ini pacaran sama si Cindy Hall, dia itu tuh bekerja di bidang konstruksi buat menghidupi dirinya, Cindy Hall, dan anak-anaknya si Cindy Hall. Yang menurut si Vincent ya, dia sama anak-anak Cindy Hall itu dekat banget, terutama dengan anak perempuannya si Cindy Hall yang disebut sebagai Peanut ya, kacang gitu. Nah, ini menurut gue janggal nih. Vincent tuh bilang dia itu deket banget sama anak perempuannya si Cindy Hall yang bernama Peanut ya, sampai mereka itu tidak terpisahkan, hampir kayak istri keduanya si Vincent. Kayak lu masa nyebut anak tiri lu istri kedua gitu, walaupun dia bilangnya kayak istri kedua, tapi kan janggal gitu. Nah, keanehan itu gak nyampe situ aja guys. Ternyata nantinya nih, menjelang akhir tahun 2005, Peanut itu bakal memberitahu gurunya kalau dia itu sebenarnya dilecehin secara seksual sama si Vincent, atau bisa dibilang bapak tirinya gitu. Dan pada bulan November tahun 2005, seorang hakim tuh mengeluarkan surat perintah
penggeledahan untuk si Vinson gitu. Jadi rumahnya dia itu boleh digeledah sama polisi. Akhirnya polisi ke rumahnya dia, dan di sana tuh polisi mengumpulkan informasi, terus berbicara sama orang-orang yang pernah kerja bareng sama si Vinson dan menguatkan cerita si Peanut gitu. Dan semuanya informasi dan barang bukti yang ditemuin sama polisi itu mengarah pada Vinson yang bakal dipenjara gitu. Jadi Vinson ini nggak bisa ngelak. Nah, dari wawancaranya di Deadline ya, kelihatan nih kalau si Vinson itu nggak suka banget sama apa yang polisi lakuin ke dia gitu. Diem-diem ngegeledah rumahnya, diem-diem nanya teman kerjanya si Vinson. Itu Vincent tuh nggak suka. Dan dari sini Vincent tuh mulai membenci Peanut dan juga si polisi karena udah melakukan sesuatu di belakangnya dia. Selain itu juga dia kesel sama polisi karena polisi tuh nggak nanya langsung ke dia gitu, malah nanya ke teman-temannya dia. Jadi dia nggak terima. Ya kalau nanya ke lu ngeles gitu kan. Nah, Vincent nih tahu banget ya kalau dia itu bakal masuk penjara deh. Vincent sendiri itu sebenarnya nggak mau masuk penjara. Jadi dia mutusin buat mulai tinggal di hutan gitu, di luar rumahnya si dia dan Cindy Hall. Nah, awalnya dia itu berkemah di hutan, tidur pakai tenda kan. Tapi lama-lama tuh dia mulai membuat rencana untuk ngebikin bunker gitu. Dan dari situ, karena dia udah punya rencana bikin bunker, mulailah dia menggali di hutan. Nah, menurut si Vincent sendiri, bunker ini tuh memiliki sebuah perlengkapan rumah termasuk pancuran tenaga surya, kompor gas propen, perapian, dan atap yang bisa dilipat. Dia juga nyimpen telepon seluler di bunker dan mengoperasikannya semuanya melalui sistem 12 volt. Meskipun si Vincent ini berusaha keras buat merahasiakan lokasi bunker tersebut, ternyata tempat itu tuh sangat dekat sama halaman belakang rumahnya si Vincent gitu. Dan di malam hari, dia itu tuh masih sering buat menyelinap keluar dari bunker untuk menemui si Cindy Hall. Nah, tapi untungnya nih di rumah tersebut si Peanut itu udah gak sama mereka. Si Peanut itu udah ada di panti asuhan. Dan Vincent itu masih dendam sama apa yang terjadi ke dia gitu. Dia pengen ngebalesin dendamnya. Dia nggak mau orang-orang yang katanya itu berlaku semena-mena ke dia lepas begitu aja. Aneh nih pikiran si Vincent ya. Dia ngira kalau dia tuh bener. Jadi bisa kita simpulin lagi kalau si Vincent ini orangnya memang pendendam. Nah, di suatu waktu nih Vincent itu pergi ke Walmart gitu buat beli perlengkapan. Kayak dia beli borgol, beli night vision. Gue nggak tahu night vision itu dijual di Walmart ya. Beli taser dan beli pistol. Nah, awalnya dia itu berniat menculik dan menyiksa Peanut, bukan si Elizabeth. Nah, kenapa begitu? Karena dia kesel kalau si Peanut ini udah cepu ke gurunya yang ngebuat si Vincent ini diincar sama polisi dan segala macem. Tapi karena Peanut ini udah aman ya, udah nggak sama si Cindy Hall, udah sama keluarga lain, Vincent akhirnya ngebuat rencana baru nih. Vincent bilang rencana kedua adalah menculik orang lain. Dan pada dasarnya selain menculik juga, dia tuh pengen ngumpulin seluruh penduduk Kershaw County di satu area umum, habis itu meledakkan mereka semua. Jadi mungkin penculikan itu sebagai pancingan gitu, biar warga-warga pada nyariin si orang tersebut yang diculik. Habis itu dia bakal membeledosin orang-orang itu yang pada lagi ngumpul. Dan sialnya adalah orang yang menjadi targetnya Vincent adalah Elizabeth Shove. Nah, Vincent ini itu terus mengintai di hutannya untuk mencari korban berikutnya gitu selain Peanut. Di 6 September tahun 2016, Vincent ini nemuin korbannya. Di hari itu dia tuh ngeliat Elizabeth lagi turun dari bis sekolahnya. Nah, menurut laporan, Vincent ini tuh udah ngebuat kostum polisi dan udah ngebuat lencana palsu gitu. Dia ini tuh menyamar sebagai polisi, ngedeketin si Elizabeth yang baru turun dari bis sambil ngarang cerita gitu, nuduh kalau si Elizabeth itu ngebawa obat-obatan terlarang, ngebawa weed lah, marijuana. Nah, di sini Elizabeth bingung dong kayak, hah, gue nggak bawa ini, gue nggak bawa ini. Tapi mungkin si Vincent ini meyakinkan banget jadi polisi. Akhirnya si Elizabeth yang waktu itu masih kecil juga bingung dan ya udah ngikut aja, ngiranya itu polisi. Akhirnya Elizabeth diborgol dan dibawalah Elizabeth ini. Nah, penyamaran si Vincent ini itu nggak bertahan lama karena dia itu ngebawa si Elizabeth bukan ke kantor polisi tapi ke hutan dan ke bunkernya si Vincent. Begitu sampai sana, si Elizabeth ini diperintahin ya sama si Vincent itu untuk ngebuka semua bajunya dan lehernya si Elizabeth itu langsung dirantai. Abis itu si Elizabeth ini diperkaos gitu sama si Vincent ini. Vincent ini tuh terus melakukan pelecehan seksual terhadap Elizabeth selama 10 hari di dalam bunker tersebut ya. Nah, tapi menurut klaim Vincent, penculikan ini tuh sebenarnya bukan tentang si Elizabeth gitu. Balik lagi, rencana besar dia itu bukan cuma nyulik orang. Kata si penculik itu ya, dia tuh lagi berada dalam game mode ya, mode permainan. Satu-satunya tujuan dia adalah membalas dendam pada Kershaw County dengan segala cara ya. Nah, menurut si Vincent juga, semua rencananya itu pada waktu itu lagi berjalan sesuai rencana dia. Dan menurut dia itu nggak perlu melakukan apapun. Nanti orang-orang pada datang nih ke si Elizabeth gitu, dan di situ gue bakal ngebledosin orang-orang itu. Dan pada waktu Elizabeth ditahan di sana, dia itu segera menyadari kalau misalkan dia berharap untuk kabur dari penjara bawah tanah ini, satu-satunya harapan adalah ngebuat si Vincent ini
suka sama si Elizabeth. Elizabeth tuh bilang kalau dia tuh selalu melakukan apa yang Vincent mau. Bakal si Vincent ini manggil Elizabeth tuh pakai panggilan sayang gitu. Elizabeth tuh mikir, oke, gue harus ngambil hatinya si Vincent nih biar dia lengah. Akhirnya Elizabeth ngebales lah panggilan sayang tersebut. Dan si Vincent juga tuh bilang kalau dia mencintai Elizabeth. Dan di sini Elizabeth juga bakal ngebales lagi. Ya seolah-olah si Elizabeth tuh beneran suka sama si Vincent. Padahal enggak ya guys. Si Elizabeth itu bersandiwara biar si Vincent nyaman dan bisa memanfaatkan si Vincent. Dan ternyata nih, taktik tersebut itu berhasil. Nah, hubungan aneh itu berkembang di antara mereka. Dan Vincent itu tiba-tiba mulai menunjukkan sedikit rasa iba gitu kepada si Elizabeth. Akhirnya, yang tadinya Elizabeth itu dirantai, akhirnya rantainya tuh dilepas dan Elizabeth tuh boleh pakai baju, dia dibolehin keluar, dan sesekali Elizabeth juga dipinjemin nih HP-nya si Vincent gitu buat main game. Nah, dari sini Elizabeth ngira, oh, gue udah dapet kepercayaannya si Vincent. Karena kan si Vincent ini udah biasa gitu minjemin HP-nya ke Elizabeth. Jadi, di suatu malam, pas Vincent itu tidur, mulailah Elizabeth menjalankan rencananya dia. Dia langsung nge-SMS ke ibunya, SMS singkat yang bakal nyelamatin nyawanya sendiri. Awalnya pas ibunya lapor ke polisi dan ada detektif yang ngeliat SMS tersebut, mereka tuh skeptis. Mereka bilang kalau ini bisa jadi salah satu terobosan paling luar biasa dalam kasus orang yang hilang yang pernah mereka lihat, atau mungkin cuma lelucon yang mengerikan gitu. Untungnya nih, para penyidik itu menyadari kalau SMS itu emang dari Elizabeth dan segera bertindak dari sana. Nah, di sisi lain nih, Vincent itu terus mantau laporan berita tentang dirinya sendiri. Nah, kantor Marshal AS itu langsung melacak posisi teleponnya si Vincent yang dipakai sama Elizabeth. Dan polisi, barengan juga sama helikopter, itu dengan cepat langsung mengepung bunker tersebut. Vincent itu melihat laporan tentang gimana polisi udah tahu bunker lewat SMS dari HP dia. Dan begitu tahu ini, hal tersebut itu ngebuat Vincent marah, tapi dia juga tuh sangat ketakutan dan panik. Dia mikir kalau wah, batal nih rencana di gua gitu. Pada waktu kehebohan ini ya, Elizabeth yang masih sama Vincent itu bilang, lu mesti kabur, kalau nggak lu bakal ditangkap polisi dan bakal masuk penjara gitu. Dan ternyata nih, Vincent ini langsung mikir rencana lain. Dia mikir, perhatian polisi juga termasuk rencana gua gitu. Dan rencana Vincent menurut dia itu akhirnya mulai terwujud. Nah, Vincent tuh berpikir kalau dia berhasil menjebak polisi Kershaw County persis seperti yang dia mau, di tempat yang dia mau. Abis itu dia itu bakal melarikan diri. Vincent tuh pas ditangkap nantinya itu bilang ke polisi sebenarnya tuh dia nggak mau mati gitu. Dia takut mati sebenarnya. Dan rencana kaburnya itu dia bakal keluar dari bunkernya dia dan bakal mencuri mobil gitu. Abis itu kabur deh kemana tahu. Nah, tapi ternyata kenyataannya adalah pas dia mau menjalankan rencana dia tuh udah bener-bener dikepung di sana dan nggak bisa kabur kemana-mana gitu. Polisi udah di mana-mana, helikopter udah di atas. Pas si Vincent ini udah dikepung sama polisi dan dia tahu dia nggak bisa kemana-mana, akhirnya tuh dia langsung berlutut dan dia langsung angkat tangan gitu. Nah, polisi itu langsung datang berlima ya dan langsung nabrak si Vincent, mukulin si Vincent abis-abisan sampai si Vincent sendiri ngira kalau dia tuh bakal mati digebukin polisi. Tapi enggak ya, Vincent itu hidup ya guys ditangkapnya. Dan setelah ditangkap, Vincent tuh mencoba memanfaatkan ketenaran buruk yang udah dia dapat. Jadi dia seolah-olah pengen, oke, gue masih ada rencana lagi gitu. Akhirnya Vincent ini nulis manuskrip setebal 120 halaman yang menjelaskan tentang kejahatannya dia. Kan bego ya. Termasuk beberapa referensi tentang fakta bahwa orang-orang dulu itu menikah pada usia 12 tahun. Jadi dia mencoba untuk membenarkan apa yang dia lakuin terhadap si Elizabeth. Jelas-jelas salah gitu. Nah, Elizabeth di sisi lain setelah kasus ini berlalu gitu, dia melanjutkan hidupnya gitu. Nah, para detektif waktu penangkapan itu sempat mendengar teriakan Elizabeth dan dari situ mereka berhasil nemuin si Elizabeth. Mereka semua itu, para polisi itu menolak untuk mengambil pujian atas penyelamatannya Elizabeth. Seorang mantan kepala penyidik itu bilang kalau saya tuh berkali-kali dapat pujian karena menyelamatkan Elizabeth. Padahal saya tidak melakukannya gitu. Anak itu menyelamatkan dirinya sendiri. Elizabeth ini akhirnya lulus kuliah dan mulai bekerja sebagai asisten dokter gigi. Pada tahun 2013, dia itu berbicara tentang pengalamannya dan bagaimana dia mengatasinya dengan mengatakan, Anda bisa menjadi survivor kayak saya, yang dibutuhkan hanyalah keyakinan, berbicara dengan seseorang dan dorongan bahwa ini bukanlah akhir dunia gitu, bukan akhir dari segalanya. Nah, Vincent Filiau-nya sendiri itu pada akhirnya menjalani hukuman 421 tahun di penjara dan di tahun 2021-nya dia itu meninggal dunia di penjara. Sejauh yang gue baca ya, dia meninggal tuh nggak ada tanda-tanda kejahatan gitu. Tapi mungkin ada hasil otopsinya yang gue nggak tahu ya. Tapi sejauh yang gue baca kayak gitu. Elizabeth ini keren banget sih ya kalau kita pikir-pikir nih. Walaupun di dalam kondisi lagi tersakiti dan lagi tersiksa ya, dia tuh masih memiliki kepercayaan kalau dia itu bisa ngelewatin ini semua gitu. Dan dia tuh masih bisa berpikir
mikir nyari cara buat kabur gitu. Sampai-sampai dia memanfaatkan penculiknya sendiri. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Semoga video ini bisa nemenin malam kalian ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Join Discord gue juga. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.